sudah pernah terjadi, tapi akan kita lihat seperti apa. Yang pastinya untuk match yang kedua akan sangat menarik kita melihat. Ini dia Miramar yang pastinya pesawat sudah diterbangkan kali ini berada di area atas dari Miramar. Yes, betul banget. Dan ngomong Miramar, kita berharap Bigetron bisa lebih maksimal lagi. Mengingat dari Sasku juga udah mention tadi kalau misalkan Bigetron mereka mendapatkan WWC itu sebagian besar di map Miramar. Berbeda sama GD yang mereka tuh dominasinya di map Erangel. Dan dari potongan jalur pesawatnya ini benar-benar memudahkan banget sih, membuat nyaman semua tim yang bermain. Potongan pesawatnya juga 50-50 dan bahkan sudah mulai ada beberapa tim yang melakukan early drop. Dan pertanyaannya DWG, kayaknya mereka akan tetap kontes ke arah tim Nigma Galaxy kasus di Alpozo. Oh, menjadi sangat menarik sekali kalau kita lihat apakah pertemuan terjadi kembali di area El Pozo. Dan juga tadi Windy sempat membahas Bigetron dan Alien, mereka cukup kejar setoran saat berada di weekdays yang kedua di minggu yang ketiga kemarin. Memang mereka mendapatkan late game 2 kali, setidaknya minimal top 2 di 2 Miramar yang mereka mainkan di hari Rabu kemarin. Iya. Karena kita melihat di Miramar yang pertama mereka WWCD, di Miramar yang keduanya sama ketemu Nova lagi, tapi mereka hashtag yang kedua. Ya, yes, betul. Dan ternyata dari DWG mereka nggak pengen kontes dari tim Nigma di arah bagian El Pozo. Mereka akan mengisi kekosongan di arah bagian La Cobreria. Dan nampaknya seperti biasa masih di parasut, belum turun tapi langsung coba di lock posisinya dari arah tim Nigma. Bahkan kita melihat kali ini Winchester yang sudah dimiliki oleh satu pemain, yaitu Lord. Dengan Winchesternya dia melakukan sebuah quick scope tadi menuju ke arah pemain-pemain dari Cryptix yang saat ini juga sudah diketahui posisinya di mana, berada di belakang pepohonan yang pastinya sudah ditandai oleh pemain-pemain dari Nigma Galaxy. Lord terus memberikan sebuah pressure, bahkan Winchesternya connect ke arah satu pemain membuat knockdown. Satu pemain dari Cryptix membuat Marshall ditinggalkan begitu saja, dan Marshall berarti cuma ngirimin kendaraan aja. Dia yang datang pakai kendaraan tapi dia yang knockdown sehingga dia yang ditinggalkan. Winchester United yang berhasil mendapatkan satu elimination. Yes, betul. Dan langsung dikonfirm jadi sebuah elimination point untuk di early gamenya. Mengingat dari arah Cryptix pun mereka masih kesulitan untuk menuju ke arah bagian Valley Dharma. Pesawat juga tadi dari arah bagian flatbed-nya pelit, bahkan akan coba diincar lagi untuk yang kedua kalinya player dari tim Cryptix. Dan bahkan close combat terjadi dan knockdown kembali didapatkan oleh tim Nigma Galaxy. 2 poin untuk early-nya Cryptix. Ini menjadi semakin sulit saat posisinya. Ya, lagi-lagi Cryptix menjadi tim yang tadi di awal hari kita melihat Cryptix itu berada di posisi 13. Mereka menjadi tim yang paling atas memang dari persaingan, karena mereka di bawahnya TJB pas. Iya. Dari persaingan untuk mengejar TJB mereka yang paling teratas, tapi dengan keadaan seperti ini 2 match mereka tidak terlalu maksimal, membuat mereka harus mulai berbenah diri, harus mulai melakukan evaluasi apa rencana mereka untuk setidaknya lolos ke grand finalnya nanti. Dan kita juga melihat ini dia pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance yang saat ini terus melakukan looting-looting saja. Lagi-lagi sebuah early game yang sangat baik dialami oleh pemain-pemain dari Bigetron, karena mereka setidaknya nyaman untuk melakukan lootingan terlebih dahulu, nyaman untuk mencari peluru-peluru dulu, untuk mencari weapon yang mereka butuhkan, dan juga pastinya utility serta smoke healing juga untuk nanti menuju ke mid game sampai ke late game-nya. Yes, betul. Tapi cukup disayangkan sih 2 player dari arah tim Cryptix mereka went down too early, pulang langsung ke arah bagian lobbynya. Mengingat dari arah bagian weekdays-nya untuk di minggu yang ketiga itu Cryptix dia lagi on fire banget. Mereka di peringkat yang pertama dan itu cukup mengejutkan sih gameplay dari Cryptix, mengingat itu mereka kan tim yang benar-benar late rotation banget ya kan. Gameplaynya gak ketebak, itu jarang banget Void ke surat arah kamera, tapi mereka berhasil bisa finish di posisi yang pertama. Tapi untuk di super weekendnya, untuk 2 game di awalnya ini menjadi bukan kabar baik untuk Cryptix sayangnya. Ya, membuat keadaan mereka semakin sulit lagi, dan kita juga ingat bagaimana Cryptix lolos ke super weekend yang kedua di atas Nova persis dengan poin yang sama, cuma beda dari placement. Wow. Tapi di weekdays kemarin mereka langsung membalaskan hal tersebut, mereka berada di klasemen atas, tapi saat ini turun kembali performa mereka. Naik turunnya Cryptix ini yang membuat tim ini sebenarnya nggak bisa diprediksi kayak apa pola permainannya. Itu yang bikin mereka sulit untuk dibaca oleh lawan-lawannya juga. Setuju, sama halnya dengan DWG juga. DWG juga salah satu tim yang susah untuk kita prediksi gameplay apa yang akan mereka mainkan. Contohnya tadi juga tiba-tiba mereka mengisi kekosongan di arah bagian La Cobreria. Mereka juga sering turun tiba-tiba di Los Higos. Jadi nggak ada yang tahu pergerakan apa yang sebenarnya coba diambil oleh DWG. Mereka tuh mainnya tuh bebas, kayak lu juga tadi bilangnya mereka tuh kayak main PUBG Mobile serasa klasik. Ya benar, ini yang juga menjadi menarik sekali untuk tim-tim tersebut, walaupun memang saat ini ada beberapa
momen yang mereka bagus, sehingga mungkin momen-momen bagus tersebut yang akan menjadikan bahan evaluasi. Ini yang terus harus dilakukan oleh tim-tim seperti DWG dan juga Cryptics yang saat ini sedang kita lihat pertemuan terjadi antara Dead Eyes. Satu sudah tumbang, bahkan yang kedua pun didapatkan oleh seorang duel bersama dua pemain dan dua-duanya pun dipulangkan ke arah lobby. Wow, dan on top pun nampaknya nggak akan memaksakan diri untuk bisa memberikan backupnya, mengingat posisi juga udah mulai rontok. Bahkan lihat tapping menggunakan M16 dari arah seorang Divine, hampir juga menumbangkan player ketiga kalinya untuk tim Dead Eyes, tapi untungnya on top berhasil bisa menutup angle shotnya dari arah angle tim Reject. Kita melihat pemain dari FaZe Clan saat ini mereka sudah touchdown di sebuah gudang hijau, dan juga FaZe Clan pastinya harus berpikir dua kali untuk nabrakin satu pemain GD lagi. Karena tadi terlihat bagaimana sebuah pembalikan keadaan, dibalikin keadaannya yang awalnya Daebot sudah terlihat nyawanya di ujung tanduk. Dia dikejar oleh 4 pemain FaZe Clan, tiba-tiba dipulangkan pemain-pemain FaZe Clan satu persatu karena ternyata backupnya sangat baik sekali. Daebot juga pintar, dia mengarah atau menuju ke lower ground yang emang kalau dia di lower ground tersebut bisa di backup sama Satar. Iya betul, dan juga kita akan fokus kembali ke arah tim Forevos yang tadi juga benar-benar luar biasa, apalagi Epi. Entah apa yang terjadi, Epi tiba-tiba muncul ngalahin semua player dari arah tim Nova Sans. Ini yang menjadi sangat menarik sekali karena lagi-lagi saat fight terjadi di saat mereka bertemu pas rotasi itu bukanlah fight yang tersetup, itu adalah fight yang untung-untungan istilahnya. Siapa yang turun duluan, siapa yang nembak duluan, dia yang diuntungkan. Seperti kalau kita lihat kali ini bahkan sebuah tembakan dilakukan oleh Taoshio menuju ke arah satu pemain dari Dikeba Galaxy yang akan coba naik ke arah atas, namun ternyata gagal karena hanya 2 peluru yang masuk tadi. Yes, 2 player memiliki pemikiran sama untuk mereka bisa mendapatkan areal yang lebih tinggi ataupun yang paling tinggi dari bagian Miramar. Dan nampaknya lihat Rauf akan coba dispread lagi melakukan Scar L dari seorang Taoshio, tapi diganti dengan SLR-nya. Nampaknya sedikit ganas dari arah seorang Taoshio, tapi Rauf untungnya masih bisa menghindari beberapa peluru panas dilontarkan dari arah tim 628. Belum ada sebuah knock yang didapatkan oleh pemain dari 628 Taoshio, namun pastinya informasi penting sudah dia dapatkan, informasi yang berharga diberikan kepada pemain-pemain dari 628 yang lainnya karena dia tahu ada satu tim yang ingin mencoba mengincar area mereka, dan juga kita berpindah menuju ke arah yang lainnya. Ini dia Spider Team, pemain-pemain dari Xavier yang sempat tidak lolos ke Super Weekend. Saat ini mereka comeback kembali ke Super Weekendnya, mereka kembali kejar setoran. Mereka sadar ketertinggalan mereka di Super Weekend yang kedua, tidak mainnya mereka di 15 match Super Weekend yang kedua harus mereka balaskan di 15 match yang akan mereka mainkan di Super Weekend yang ketiga. Yes, betul, dan juga on top tadi yang berhasil bisa menghindari peluru panas dari arah tim Reject. Mereka berhasil bisa regroup dan bisa survive sampai dengan saat ini, dan kendaraannya ini harus segera dicari lagi sih untuk tim Dead Eyes, mengingat akan sulit untuk mereka bisa berotasi. Tapi nampaknya lihat dari seorang Zruxi pun berusaha untuk fight dengan arah tim Reject. Divine terculik posisinya dari arah tim Bigetron Red Alien. 1 poin pertama untuk tim Bigetron. Sebuah permainan yang baik ditunjukkan di awal-awal menit yang ke-7 menjadi menit Bigetron Red Aliens mendapatkan poin pertama mereka di Miramar kali ini, yang kita harapkan poin-poin selanjutnya akan berdatangan ke arah Bigetron Red Aliens. Mereka masih terus akan coba melakukan looting, nampaknya masih belum puas mereka melakukan looting di area drop zone-nya tadi. Dan juga kita melihat Korpai lagi-lagi dikirim untuk menjadi informan, dikirim untuk melihat terlebih dahulu. Ini harusnya area Monte, akan coba dilihat oleh seorang Korpai. Apakah ada satu tim yang berada di sini? Kalau main klasik pasti banyak. Iya. Karena klasik kan situ mulu. Iya betul banget. Kayak dari Facecam mereka juga berusaha untuk kembali bangkit lagi setelah tadi di game pertama belum mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Mereka ingin step up kembali di arah bagian Miramar, berusaha untuk ngelock posisi dari arah tim Rico yang turun di arah bagian Monte. Jarak mereka pun dari Pekado ke Monte tidak terlalu jauh, sehingga membuat mereka itu lebih mudah untuk bisa mengawasi satu sama lain. Tapi dari Fast Clan pun dia juga sering ketemu sama tim 628 di arah bagian Power Grid, mengingat posisi mereka juga saling deket-deketan. Dari arah bagian perbukitan juga masih bisa dimainkan, tapi dari Bigetron Red Alliance mereka masih butuh kendaraan lebih lagi. Sini satu kendaraan ditempatin oleh 3 player sekaligus, nampaknya sedikit kurang worth it ya Sans. Ya, kalau kita lihat pemain-pemain dari Bigetron memilih untuk berputar, mereka tidak langsung masuk ke dalam circle-nya. Bahkan saat ini mereka juga masih memainkan area luar dari circle, dan kita melihat area tengah sudah mulai banyak yang mengincar posisi-posisi tengah seperti 628 yang saat ini paling tengah posisi mereka bersama dengan tim dari China yang lain, karena ada Nova juga yang berada di sebelah kanan dari 628.
Ya betul banget dan juga nampaknya masih ada 3 tim yang masih berusaha untuk mereka bisa touchdown masuk ke arah bagian play zone, masih berusaha untuk memutar di arah bagian luar blue zone untuk saat ini dan nampaknya lihat dari arah 6 to 8 yang tadi bisa sama Sunsquid juga sudah mulai terlihat rotasi mereka tidak jauh posisinya dari arah tim Flash Clan. Memang dari arah drop zone pun mereka juga saling berdekatan, arah rotasi pun dari arah Flash Clan dan juga 6 to 8 mereka sering kali berbentrokan Sunsquid. Kali ini sudah didapatkan sebuah rumah dewa yang pastinya menguntungkan sekali dari segi defensif, namun tidak menguntungkan untuk satu pemain Rico. Anas didapatkan oleh seorang Hamodi. Sebuah spray yang sangat baik, langsung ada sebuah follow up menuju ke arah gudang dari seorang Anas. Bahkan kali ini didapatkan sebuah confirm elimination, sebuah elimination yang ketiga untuk sementara waktu. Yes, betul banget dan sudah mulai terjadi beberapa penculikan, tapi hati-hati di arah bagian terluar. Nampaknya ada backup fire dari arah tim Rico yang berusaha untuk membalikan lagi keadaan mereka, berusaha untuk menjadikan itu sebuah trading, tapi nampaknya Prestego tidak mau terlalu ikut campur lebih dalam lagi, berusaha untuk backup sedikit, berusaha untuk mengambil lagi jalan yang lebih aman nampaknya untuk tim Rico. Rico masih menghindari area pertempuran dan lagi-lagi ini yang terjadi saat ada satu fight. Keculik satu player dari sebuah tim, mereka nggak langsung fightin tim yang nyulik tersebut. Kalau zaman dulu kita ngelihat kayak gitu langsung dibalikin keadaannya, langsung ditabrak. Tapi kali ini di PMGC saat ini kita melihat ada fight-fight yang memang kalau udah kehilangan satu player ya udah kita ngamanin tempat lain juga. Kita mundur terlebih dahulu, lebih bijak dalam bermain nampaknya pemain-pemain di PMGC kali ini. Mengamankan placement sebaik mungkin. Ya setuju banget dan juga nampaknya lihat dari arah tim The Xavier pun nampaknya mengamati pergerakan yang dilakukan oleh tim Stalwart. Untuk saat ini belum ada pergerakan ataupun beberapa lemparan peluru yang dilontarkan ke arah tim Stalwart dari arah tim The Xavier. Frankie pun nampaknya sudah mulai mengeker ke arah bagian depan, tapi nampaknya Daybolt yang berhasil bisa mendapatkan knockdown pertama kalinya ke arah tim MS Chonburi, tapi dalam jangka waktu yang cukup singkat di tradingan saja begitu posisinya. Nampaknya dari arah Satar berusaha untuk menyelamatkan posisi dari arah seorang Daybolt. Bonsai nampaknya punya angle yang cukup free menuju ke arah rumah bata dari Daybolt tadi. Dengan SLR-nya bahkan TG13 pun datang menuju ke area komplek ini, datang juga NC2 menuju ke arah Daybolt. Namun kita melihat pemain-pemain dari Genesis Dogma juga sudah mulai datang, yaitu Satar. Bala bantuan menuju ke arah Daybolt, Satar touchdown di area rumah dewanya. Dia bisa melakukan tembakan, namun kali ini TG13 juga melihat Booms yang datang, tembakan demi tembakan belum ada yang masuk, bahkan satu peluru saja ternyata yang masuk ke arah seorang Booms dan membuat dua pemain MS Chonburi justru terjebak di area defensif dari Genesis Dogma. Yes, betul, dan juga nampaknya ada beberapa prediksi yang dilontarkan dari arah seorang Satar berusaha untuk menyentuh posisi dari arah tim MS Chonburi dan dilemparkan satu buah smoke untuk bisa membutakan visionnya ke arah bagian dalam compound, tapi Booms dan juga tim MS Chonburi sama-sama memberikan backup dari arah bagian terluar. Ini posisi udah mulai saling ngelok satu sama lain dan nampaknya lihat baku hantam juga udah terjadi, tapi nampaknya Decil berhasil bisa men-take down lagi, bahkan mengkonfirm, dan Booms nampaknya ter-knockdown juga dari arah bagian luar, di mana NC2 berhasil bisa men-knockdown satu player dari arah tim Genesis Dogma. Ya, satu dibalas satu, dua dibalas dua. Bahkan kali ini kita melihat juga tembakan demi tembakan dilakukan kembali, membuat pemain-pemain dari Genesis Dogma kembali tersungkur ke arah tanah. Sehingga tersisa satu yang terakhir harusnya ada di area luar, itu adalah seorang Nicil. Yang nampaknya saat ini Nicil juga tidak langsung maju ke arah depan. Ada sebuah pick yang juga dilakukan oleh Nicil, namun dia masih menjaga jarak antara dirinya dan juga pemain-pemain dari MS Chonburi. Dan terlihat nampaknya gelagatnya dari Nicil, dia akan mengamankan placement dari Genesis Dogma seperti yang selalu dilakukan oleh pemain-pemain Genesis Dogma saat tersisa satu pemain saja. Wow, oh no, tapi nampaknya dari arah NC itu tidak mau melepaskan angle-nya ke arah last man standing dari arah tim Genesis Dogma. Bahkan Ponzai pun nampaknya akan sedikit terhalang untuk dilakukan revive karena dari arah NC itu akhirnya tidak berhasil bisa men-take down last man standing dari arah tim Genesis Dogma. Nicil masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu harusnya, tapi itu tidak dia lakukan. Dia ingin aman dulu baru melakukan healing supaya nggak dikejar oleh pemain-pemain dari MS Chonburi. Dan ini yang selalu saya kagum dengan pemain-pemain Genesis Dogma. Mereka selalu bermain adaptif, mereka selalu bermain saat mereka mengalami suatu keadaan. Mereka beradaptasi atas keadaan tersebut di dalam in-game-nya. Mereka sadar sisa satu pemain sehingga ya udah, ini yang terjadi di tim kita. Mengamankan placement adalah hal yang sangat baik sekali. Iya, betul banget, karena kalau misalkan kita dari komposisi player dari tim Genesis Dogma pun mereka juga udah sama-sama merata dari segi empowernya, skillnya juga, dan nampaknya fight juga kembali terjadi dari arah tim Recheck yang sudah kehilangan satu player mereka. Divine pun akan coba ngekontes ke arah tim The Xavier, tapi nampaknya dari arah Tower Top yang mendapatkan satu player dari arah tim Bigetron, terkat rotasi satu player dari Bigetron, tapi nampaknya Reggie pun akan melakukan hal yang sama, berusaha untuk nge-cut rotasi dari arah tim-tim yang melintas di arah bagian luar kebun mereka. Tapi commit push nampaknya akan sudah dilakukan oleh tim The Xavier. Reggie pun terkunci dari arah angle 4 player sekaligus dari arah tim The Xavier.
Area defensif dari Reggie tidak terlalu luas karena dia hanya memiliki satu ruangan saja berada di rumah dewanya. Bahkan Reggie kali ini sudah ditundukkan oleh pemain-pemain dari Xavier. Datang mungkin pemain-pemain dari Reject yang lainnya, tapi nampaknya tidak dilakukan oleh Sarah karena dia muter balik lagi kendaraannya. Dan ini lagi-lagi yang terjadi saat terculik satu player, yang lainnya mengikhlaskan begitu saja. Nampaknya udah mulai pada ikhlas nih. Iya Pas betul. main di PMGC. Setuju sih, dan juga Yuhai nampaknya diikhlaskan untuk dipulangkan ke arah bagian lobby, menyisakan 3 player terakhir mereka untuk tim Bigetron dan Elias. Mereka pun sedang bersatu untuk mereka bisa kembali lagi membangun rotasi, tapi rotasi mereka, oh no, masuk ke dalam kandang dari arah tim Dead Eye, dimana Shifu berarti bisa mereka serbu knockdown ke arah seorang Liquid, misalkan 2 player terakhir, tapi dari on top pun nampaknya akan coba di pressure oleh seorang Zuxi bermain dari bagian Broken Wall. Akan close combat terjadi, tapi Luxi akan memberikan backupnya dari arah bagian high ground, Sanskuy. Masih kita lihat bahkan kali ini Zuxi berhasil untuk mendapatkan seorang on top. Masih ada Shifu juga temennya Ugwe di belakang sana. Harusnya dikejar oleh pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Dan kita masih melihat di manakah sebenarnya Shifu berada. Dia berada di rumah panjang, berada di area atasnya. Wow, ini rotasi dari banyak tim benar-benar terkat satu sama lain, benar-benar terlock banget. Bahkan dari Frankie pun berusaha untuk menghindari peluru panas yang dilontarkan dari arah seorang Pozai. Tapi lihat last hitnya mengenai sosok seorang Frankie dan bahkan dipulangkan begitu saja ke arah bagian lobby dan sudah mulai dipincangkan satu demi satu. Stalwart pun mengalami hal yang sama, terpincangkan 2 player mereka, misalkan 2 player aktif mereka. Ada yang datang kali ini, seorang Yu yang dengan barriernya melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Stalwart. Dan ini dia STE berhadapan dengan STE. Siapa yang akan mendapatkannya? Namun keadaan sementara 6-8 lebih unggul, dan itu dia diratakanlah pemain-pemain dari Stalwart oleh STE yang lain. 6-8 berhasil untuk mendapatkan 5 elimination sementara waktu. Bahkan tidak ada yang diculik pemain-pemain dari 6-8. Yes, STE versus STD berhasil bisa dimenangkan fightnya oleh tim 6-8. Dan Sarah lihat sudah mulai semakin pincang lagi komposisi dari player tim Reject. Misalkan last man standing dari seorang Sarah berusaha untuk berotasi kembali, mengambil jarak yang lebih aman lagi, berusaha untuk beriringan dengan arah bagian blue zone. Mengingat Circle pun akan segera mempersempit lagi ruang gerak dari tim-tim yang tersisa, itu 15 tim yang masih tersisa. Dan Bigetron juga misalkan last man standing mereka yang masih berusaha untuk menahan sakitnya blue zone di circle kita yang keempat kali ini, Sanskoy. Ya, kita berharap bisa mendapatkan placement sebaik mungkin pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance, lalu dari Genesis Dogma juga. Dan ini adalah tren yang terjadi. Setidaknya ada 1, 2, 5, 6 tim. Tersisa 1 player terakhir mereka. Seperti yang juga sedang dialami oleh Dead Eyes. Shifu, pemain terakhir mereka, nampaknya masih bisa selamat dari kejaran pemain-pemain 6-8. Namun di arah lain ternyata Infinity juga mengetahui posisi dari pemain terakhir Genesis Dogma Kids. Nichil yang akan coba diincar, sebuah granat yang belum berhasil. Namun Nuzi juga datang dengan granat yang kedua. Granat pertama gagal, granat kedua akankah berhasil? Memang ketegal jalan kaki, kalau gagal coba lagi. Namun saya berharap yang ini gagal juga karena memang masih gagal. Dan saya berharap Nichil lah yang mendapatkan elimination ke arah Nuzi. Wow, ini berbahaya banget sih posisi dari tim Genesis Dogma, dan kita berharap granat dari arah seorang Nuzi tidak akan connect, tapi lantaran granat bertubi-tubi membuat HP dari arah seorang Nichil cukup low, tapi berhasil bisa melakukan busing-busing dan juga untungnya dan juga nice try untuk tim Bigetron Red Alliance yang berada di posisi yang ke-14, Sanskoy. Dan ternyata Infinity memiliki angle yang berbeda. Mela kembali melakukan flank dengan sangat baik sekali dan mendapatkan pemain terakhir dari Genesis Dogma, yaitu Nichil. Nice try untuk Genesis Dogma, nice try untuk Bigetron Red Alliance. Ya, sebetulnya juga fight nampaknya masih terus terjadi, di mana dari arah seorang Tony K berhasil bisa mendapatkan pick off-nya ke arah tim 6-8. Dan lihat dari seorang Jimmy menggunakan mininya berhasil berusaha untuk nge-lock angle ke arah tim West Clan. Akan coba diberikan tapping fire menggunakan M14-nya, tapi Jimmy masih belum bisa mendapatkan angle yang lebih luas lagi, lebih jelas lagi ke arah tim West Clan. Tapi Vitores pun nampaknya lihat seperempat HP juga berkurang dengan tapping fire dari arah seorang Jimmy. Mr. Five memiliki sebuah AWM, pastinya membantu dirinya untuk mendapatkan elimination demi elimination. Bahkan tidak hanya AWM, dia pun memiliki sebuah ghillie shoot kali ini. Cosplay menjadi jerami yang membuat dia tidak terlalu terlihat harusnya dari pemain-pemain yang lain. Setidaknya membantu dia untuk sedikit tidak terlihat oleh lawan-lawannya. Namun tembakan demi tembakan juga kembali dialami oleh pemain-pemain dari MS Chonburi. Mereka tidak hanya melawan satu tim saja, mereka melawan 3 tim sekaligus. Karena tadi Face Clan mengincar mereka, Nova juga, dan ada Infinity di arah yang juga tidak terlalu jauh dari MS Chonburi. Yes, betul, dan juga Dead Eyes pun harus dipulangkan di posisi yang ke-12 untuk saat itu, setelah sebelumnya mendapatkan posisi top 5. Dan nampaknya lihat compound dari arah tim Rico Infinity pun akan coba diberikan pressure dari arah seorang Lord menggunakan SLR ke depan, tapping tapi masih belum bisa memberikan damage yang begitu mendalam ke arah tim Rico Infinity. Dan lihat area semakin open lagi, akan coba dimainkan, akan coba diperebutkan kembali, tapi MS Chonburi pun nampaknya kehilangan lagi satu punggawanya di arah bagian luar circle. Dan flick shot
dari arah seorang Prestego masih belum bisa menyentuh posisi dari arah tim Nigma Galaxy. Ada percobaan selanjutnya mungkin sebuah tembakan dengan karnya Prastego, namun sudah hilang sebuah momentum, sudah hilang vision dari Prastego dan kita juga berpindah ke arah yang lainnya. Ternyata Prastego berhasil dengan karkirkurnya menuju ke arah Hamodi. Yes, betul banget, dan nampaknya lihat dari arah seorang Freak pun akan coba mengambil lagi area yang lebih nyaman lagi untuk mereka bisa melakukan revive dan juga healing juga masih perlu dilakukan oleh seorang Freak. Tapi Nuzi bermain di area yang cukup open saat ini, berusaha untuk mengamankan angle seorang diri di arah bagian bawah sebelah belah kanan. Nampaknya Rebels pun terlock posisinya dari arah angle seorang Sonic. Baginya pun juga mulai berasa akan coba diledakkan, tapi Rebels akan coba menghindari peluru panas dan itu tidak bisa lagi karena terlalu tajam peluru dari arah seorang Sonic. Terlalu tajam dan kita melihat tadi dipulangkan berarti semuanya pemain-pemain dari Xavier. Pemain atau tim yang tersisa satu pemain saja sudah mulai rontok. Bahkan kali ini MS Chonburi pun yang tersisa satu pemainnya sudah dipulangkan. Berarti menyisakan tim-tim yang lumayan lengkap. Bahkan hanya 6-8 saja yang kehilangan satu playernya bersama dengan Rico Infinity. Iya betul, dan kita masih fokus ke arah bagian fight dari arah seorang Order. Masih berusaha untuk memberikan beberapa suppressing fire ke arah bagian lower gun. Terlihat terpantau ada pergerakan dibangun oleh tim Rivals. Tapi Nova pun saat ini jaraknya cukup dekat untuk bisa di lock angle-nya oleh tim Infinity. Tapi Rico Infinity mereka cukup nyaman, mereka punya area, mereka punya compound. Berbeda halnya dengan tim-tim yang masih berada di area yang cukup open saat ini, Samsung. Bahkan kita melihat banyak sekali player yang ternyata Mini menjadi weapon yang mereka pilih. Namun kita melihat juga kali ini Order melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah Infinity. Fight kembali pecah, ada sebuah granat yang di-cook. Ada di tangan kanan dari seorang Order, sudah dilemparkan. Namun Order juga tidak sadar karena di belakang mereka ada seorang Epi. Lagi-lagi ini dia satu pemain yang memporak-porandakan pertahanan dari Nova dan akan melakukannya untuk kedua kalinya di 2 match berturut-turut. Yes, betul, dan nampaknya Nigma Galaxy akan memporak-porandakan juga posisi dari arah tim Rico Infinity yang udah cukup nyaman juga berada di area bagian compound. Tapi lemparan granat Predict Nets dari arah seorang Hamodi berusaha untuk menyentuh posisi dari arah seorang Prestego. Cukup perlu juga HP-nya berada di arah bagian lantai 2, tapi meletup granatnya belum bisa melukai player dari arah tim Rico Infinity. Tapi hati-hati, Prestego nampaknya sudah dengan sangat matang melontarkan granat ke arah bagian luar compound, tapi masih belum bisa juga menumbangkan player dari arah tim Nigma Galaxy. Hamodi nampaknya memiliki dendam tersendiri ke arah Prastego karena dia tersungkur tadi dengan Kar oleh Prastego, sehingga dia mengajak teman-temannya untuk datang ke compound dari Prastego dan membuat Prastego saat ini dak-dik-dukder pastinya karena dihadang oleh dua pemain sekaligus. Namun kita berpindah ke arah yang lainnya, ternyata Infinity sudah touchdown kembali di area yang cukup nyaman. Nova juga satu pemainnya tersungkur, namun ternyata Jimmy juga membuat satu pemain dari Infinity tidak berdaya. Ada King juga yang mendapatkan seorang Nuzi. King melakukan healing terlebih dahulu. Mela mengalami hal yang sama. Keadaannya 1 dibalas 1, 2 dibalas 2. Aku maunya sama kamu tapi kamu udah sama dia. Wow, oh no. Dan lihat bahkan dari arah Mela pun nampaknya tidak akan bisa diselamatkan kembali. Bahkan dari arah tim Six Head akan jadi digempur posisinya oleh seorang Tony Kill lagi dan lagi menggunakan mininya dengan Euphoria pada dilakukan. Tapi Yuyang memberikan counter yang cukup menyakitkan juga tadi ke arah seorang Tony K. Sulit kali ini kita melihat bahkan bangkit lagi pemain-pemain dari Fast10. Lengkap lagi mereka dengan 4 pemainnya. Bali ada sebuah net tadi yang dilemparkan nampaknya. Meledak harusnya saat lagi, namun kita melihat juga kali ini Close Combat terjadi dan juga Logan tersungkur ke arah tanah. Jimmy kembali memberikan sebuah tembakan dengan UMP-nya sangat-sangat pedih sekali. Hanya ada satu, yaitu Gotani. Tembakan demi tembakan juga dilakukan, 2 pick dilakukan oleh pemain dari Nova dan membuat Infinity tidak bertahan. Di match kali ini dipulangkan mereka di hashtag yang ke-7. Wow, Nova kembali lagi meningkatkan performa mereka, dan tapi sayangnya granat dari arah tim DWG connect karena seorang Jimmy tertumbang satu player dari arah tim Nova. Dan bakal lihat Rauf mengamankan area angle yang lebih tinggi lagi untuk bisa nge-lock posisi dari arah tim-tim yang masih berkesulitan. Contohnya dari arah tim DWG. Gak hanya tim Nova yang sedang dihadapi, tapi West Clan pun nampaknya join the fight. Tapi dari arah tim 6-8 akan fokus terlebih dahulu ke arah tim Rivals. Bali kita melihat pemain-pemain dari 6-8 masih berada di sana. Masih cukup lengkap, namun ternyata kali 6-8 satu pemainnya sedang tersungkur ke arah tanah. Bahkan 2 untuk sementara waktu. 6-8 tidak terlalu baik posisi mereka, namun close combat juga terjadi antara Nova dan juga pemain dari Fast Clan. Hanya ada satu yang terakhir, Vintores tidak bertahan karena lagi-lagi dan lagi Nova meratakan pemain-pemain atau tim yang berasal dari SEA. Yes, kembali lagi bertambah pundi-pundi poin elimination dari arah tim Nova. Dari arah Nigma tiba-tiba sudah berhasil bisa mengantongi 10 total poin elimination. Bahkan dari arah seorang Sunan pun
tidak bisa bertahan, dipulangkan ke arah bagian lobby, menyisakan 5 tim lagi dengan total 11 player yang masih live hingga detik ini, Sanskuy. Masih kita lihat untuk sementara waktu Nigma memang menjadi tim yang terdepan untuk berpeluang bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner, namun mereka juga harus berhati-hati karena For Rivals masih terus akan coba mengamuk. Bahkan kali ini For Rivals berhadapan dengan Nova, yang tadi Nova dipulangkan oleh pemain-pemain For Rivals, nampaknya akan coba dibalikan keadaannya, akan coba dibalaskan dendamnya. Paraboy datang melemparkan sebuah granat yang membuat satu pemain api yang tadi menjadi pemeran antagonis untuk Nova kali ini disungkurkan ke arah tanah, namun masih ada pemburu juga yang bisa saja sewaktu-waktu membuat lagi-lagi Nova dipulangkan karena Blue Zone juga sudah ikut campur dalam fight yang terjadi. Yes, betul. Dan lihat begitu kokohnya posisi dari arah tim Nigma Galaxy, dan Juni pun tidak bisa bertahan memisahkan 3 tim lagi dengan total 7 player masih alive. Dan lihat dari Revo Rival pun akan coba di lock posisi dari arah Nigma Galaxy pun juga sudah membagi splitnya 2-2 menjaga angle yang berbeda dari arah tim 6-8 pun. Last man standing juga masih cukup untuk bisa bertanding gak detik, tapi Lord pun memberikan serangan yang begitu dalam ke arah bagian depan, tapi masih belum bisa mendapatkan last man standing, dan itu dia akhir perjalanan dari last man standing dari arah tim 6-8. Masih ada fight antara Nigma Galaxy berhadapan dengan pemain-pemain dari For Rivals. Ini yang saya katakan tadi, Nigma Galaxy harus berhati-hati karena masih ada For Rivals yang bisa saja sewaktu-waktu mendapatkan WWCD, namun ternyata tidak berhasil karena Nigma Galaxy lah yang mendapatkan winner chicken dinner di match yang kedua. Miramar dengan permainan yang sangat baik sekali. Wow, dan Lord mengantongi 8 poin elimination seorang diri dengan 8 eliminasi ini. Jadi ingat pada saat kayak waktu order Nova. Order sendirian dia dapat Sendirian. 8, yang lain 0. Betul. Namun kita melihat permainan yang sangat baik Nigma Galaxy, kuncinya adalah saat mereka bisa memulangkan Prastego bersama dengan pemain-pemain Rico Infinity, meretake area Rico Infinity dan membuat mereka nyaman